Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, Engkau berkati kami agar kami boleh fokus ketika mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lause tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini bertepatan dengan hari Valentine. Lause Caca tahu nggak hari Valentine itu apa? Tahu dong Lause, hari kasih sayang. Nah, kalau gitu Lause Caca bisa nggak sebutin siapa aja yang sayang sama Lause Caca? Ada mama, papa, koko, adik, teman-teman. Tapi ada satu pribadi lagi Lause Caca dan adik-adik yang sangat sayang sama kita. Lause Caca dan adik-adik tahu nggak siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita mau nyanyiin lagu KASIH. Sambil bangkit berdiri, ikutin gerakannya ya. Kalau Lause Caca dan Lause Tata juga Lause-Lause yang lain sayang sama adik-adik loh. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Yuk adik-adik kita mau nyanyiin lagu I Love You Jesus. Ini gerakannya ya. Deep
kalau dapat uang banyak kalian pasti bersorak-sorak, yeay gitu ya. Saudara juga senang sih dulu seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita mau sama-sama memulai firman Tuhan hari ini. Kalau saudara mau kita berdoa ya, yuk kita berdoa bersama. Bapa yang ada di dalam surga, kami hari ini datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh dapat kesempatan untuk boleh sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan kebenaran firman hari ini dan juga boleh melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, biasanya kalau perayaan Imlek selain ada angpau, adik-adik itu familiar sama apa nih? Pasti nuansa merah ya, seperti ada yang di belakang kalau saudara, ada banyak bunga-bunganya, terus ada buah jeruk, terus ada lampion. Wah, meriah banget deh ya adik-adik. Tetapi walaupun di hari-hari ini kita nggak bisa ngerayain Imlek seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kita tetap patut untuk bersyukur loh sama Tuhan, karena penyertaannya itu tetap nyata di dalam hidup setiap kita. Adik-adik, kalau saudara remaja setiap kita buka bagian firman Tuhan dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Kalau saudara mau bacain ya buat setiap kita sekalian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, kita ada yang tahu gak sih apa itu perayaan Imlek? Dari mana sih kisah mula-mulanya? Buat setiap kita yang keturunan Tionghoa, mungkin papa mama udah ada yang ceritain ya. Kenapa sih? Ada apa sih? Seperti apa sih kisah dibalik kisah Imlek itu? Ada yang bilang adik-adik, dari berita yang saya baca, itu tuh adalah satu perayaan di mana peralihan dari musim dingin ke musim semi. Iya ya, kalau musim dingin itu biasanya banyak petani yang mungkin gak bisa panen pastinya karena tanahnya jadinya gak bagus. Tetapi karena akhirnya udah beralih ke musim semi, jadinya itu hal yang patut dirayakan. Adik-adik, segala musim yang ada dalam kehidupan kita, di dalam musim kita belajar di Indonesia ada berapa musim? Ada berapa? Ada 2 ya, bukan 4. Nah adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang menciptakan musim-musim yang ada. Dari musim kalau yang di luar negeri ada musim dingin, musim kemarau gitu ya. Kita bersyukur loh adik-adik karena Tuhan itu menciptakan itu semua. Pasti ada maksudnya dan bukan serta-merta cuma sekedar menciptakan. Tidak. Adik-adik, kita juga bersyukur kalau hari ini kita ngerayain ada 2 ya. Tanggal 12 kemarin ngerayain Imlek. Di tanggal 14 ini kita juga diperingati tentang Hari Kasih Sayang. Biasanya ya orang-orang itu saling berbagi. Biasanya yang dibagi itu coklat atau mungkin permen. Pokoknya hal-hal yang manis deh yang mau dibagiin. Itu mau menunjukkan sebuah rasa sayang juga kepada orang lain. Nah adik-adik, tetapi dari firman Tuhan ini juga kita belajar. Ketika bangsa daripada yang Allah kasihi itu sedang dalam masa yang tidak baik ya, Nabi Habakuk berdoa. Ini adalah doa dari Habakuk. Mungkin kala itu memang pohonnya lagi gak berbunga, enggak. Kalau itu Imlek karena dari musim dingin ke musim semi ya. Kalau ini mungkin karena memang pohonnya itu udah lagi gak ada hasilnya. Buah anggur pun tidak ada hasilnya. Hasil pohon zaitun juga enggak bagus gitu ya.
nggak baik ya, yang setiap kita pasti tidak mau ya. Kalau kita nanam sesuatu di rumah, kalau kita nanam buah jeruk, kita mau supaya buah jeruknya itu menghasilkan apa? Apel. Ya enggak lah ya, menghasilkan buah jeruk. Tetapi kalau udah nanam bertahun-tahun tapi tidak ada hasil buahnya, sedih nggak? Sedih ya. Saudara juga sedih kalau saudara udah nanam, udah nyiram, udah kasih pupuk, wah udah segala macam cara deh, tapi ternyata tidak menghasilkan sesuatu. Wah adik-adik, tetapi dari doanya Nabi Habakuk ini keren banget loh. Waktu Nabi Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, domba, lembu, sapi tidak ada di kandang. Ayat 18 dikatakan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Adik-adik, bangsa Israel mungkin kala itu lagi dalam kondisi yang tidak baik ya, ada penindasan, mungkin juga dalam kondisi yang kekurangan begitu ya. Tetapi Nabi Habakuk tetap berdoa berkata, Allah Tuhan itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Adik-adik, kaki rusa itu tuh kuat ya. Kalau rusa lari itu cepet kan? Ya, sekalipun kakinya kelihatannya agak kecil, tapi itu kokoh banget. Karena itu mau digambarkan, wah kalau kita itu punya Allah yang jadi kekuatan kita, kaki kita itu kuat adik-adik ya, gak gampang terpelecok, gak gampang goyah. Nah ini hal yang begitu indah, ini hal yang begitu harus kita ingat. Adik-adik, mungkin kalau hari-hari ini kondisi kita lagi gak baik ya, kita gak bisa pergi main ke rumah teman, kita gak bisa pergi saljo ya, karena pandemi harus pakai masker terus, ketemu orang takut ya. Tetapi kita tetap mau percaya, di dalam kondisi yang susah, Allah itu kekuatanku. Allah itu kekuatanku. Adik-adik, ayo bilang sama papa mama, bilang sama diri sendiri, Tuhan, aku bersyukur, Tuhan itu kekuatanku. Katakan bersama-sama, Tuhan, aku bersyukur, Tuhan itu kekuatanku. Adik-adik, ketika Tuhan jadi kekuatan hidup setiap kita, waduh, mau kondisi apapun, kita itu bisa lihat loh, Tuhan itu baik. Wah, seneng banget nih loh saudara. Ya, walaupun mungkin di tahun ini angpau adik-adik itu berkurang banyak ya, tapi bersyukurlah ya, Tuhan itu tetap baik. Dia itu adalah kekuatan kita. Kalau kita cuma ngelihatnya dari uang, wah itu tuh gak ada apa-apanya. Kalau adik-adik lihat, adik-adik bisa kuat, bisa sehat, bisa nyanyi, bisa memuji nama Tuhan, itu semua karena apa? Karena Tuhan yang jadi kekuatan kita ya. Walaupun uangnya gak banyak karena angpau hari ini ya, gak apa-apa, tapi jangan sampai lupa untuk bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan itu jadi kekuatan setiap kita, sumber berkat hidup setiap kita. Yang berkatin papa mama, yang berkatin adik-adik, itu cuma Tuhan Yesus. Ya adik-adik, ingatlah firman Tuhan ini, sekalipun kondisi kita tidak baik mungkin ya, jangan lupa untuk mengucap syukur dan menjadikan Tuhan Allah itu sebagai kekuatan hidup kita. Adik-adik, nanti ada aktivitas ya. Aktivitasnya seperti biasa, saudara akan kirimkan melalui WhatsApp grup Glow Sunday School yang ada. Yang belum masuk dalam grup, yuk mari join bareng-bareng. Di sana kita akan mendapatkan Gema for Kids setiap harinya, dan juga kita bisa lihat nih, tanya kabar sama teman-teman ataupun lause-lause yang ada. Jangan lupa ya adik-adik, ingat untuk bersyukur, menjadikan Tuhan Allah adalah kekuatan hidup
Tuhan, kami saat ini bersyukur. Mungkin di tahun ini kami merayakan hari Imlek dengan nuansa yang berbeda. Kami tidak leluasa untuk bertemu dengan teman-teman ataupun keluarga. Tetapi kami tahu Tuhan, kami harus terus bersyukur kepada Tuhan yang tetap memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang menjadi kekuatan hidup setiap kami. Langkah kaki kami tidak akan pernah goyah ketika tangan kami memegang erat tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya sedari kami kecil, kami terus boleh beriman dan percaya dengan sungguh bahwasanya Engkau adalah Allah yang jadi kekuatan hidup setiap kami. Tuhan, tolong berkati keluarga kami, setiap papa mama dalam setiap pekerjaan mereka, biarlah Tuhan yang terus boleh urapi. Berikan kesehatan, berikan kepintaran juga untuk kami dalam sekolah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.